Anda kembali bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Kasus Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang di Indramayu diambil alih pemerintah pusat. Kedapatan hendak tawuran, 6 anggota geng motor ditangkap aparat Polresta Bogor Kota. Sejumlah senjata tajam disita. Ratusan pengusaha ayam potong di Purwakarta gelar protes akibat tingginya harga daging ayam potong. Ya, kedapatan hendak tawuran, 6 anggota geng motor ditangkap aparat Polresta Bogor Kota usai janjian dengan kelompok lainnya. Salah satu dari mereka masih berstatus pelajar SMP. Petugas juga mengamankan beberapa senjata tajam dan tembakau gorila sebagai barang bukti. Petugas gabungan yang melakukan patroli jalanan meringkus 5 anggota geng motor di Jalan RE Marta Dinata, Kota Bogor. Pada akhir pekan lalu, mereka diduga hendak tawuran dengan kelompok lainnya di wilayah Cibogel, Kabupaten Bogor. Selain kedapatan membawa 3 senjata tajam jenis celurit, para pelaku juga mengantongi 3 paket tembakau gorila yang diduga akan diedarkan. Selain kelima pelaku, polisi juga mengamankan seorang pelajar SMP negeri yang juga membawa senjata tajam. Kepada petugas, anggota geng motor ini mengaku sengaja menantang lawannya untuk duel, kemudian disiarkan di platform media sosial sebagai ajang eksistensi. Mengamankan 5 pemuda yang berniat melakukan tawuran, yang diawali pada malam itu berkumpul di Indomaret di kawasan Sudirman. Nah, ini grup tersebut terdiri dari 20 orang ya. Aliansi dari grup Tom, kemudian grup Banaspati, grup Mancur Geng, grup Pengaduan Street dengan maksud merencanakan tawuran dengan grup Bonde Street. Namun tidak jadi karena grup Bonde Street tidak melayani. Nah, kemudian ketua grupnya Iqbal dan Yoga dari Banaspati dan Mancur Geng mengajak tawuran dengan grup geng Olala, geng PPTS, geng GTA yang sebelumnya sudah janjian melalui live Instagram yang disepakati dilakukan di lapangan Sakura, Ciapus, Kota Batu, Kabupaten Bogor. Petugas tengah menyelidiki para anggota geng motor terkait adanya keterlibatan dengan jaringan peredaran narkoba. Atas kepemilikan senjata tajam, polisi menjerat tersangka dengan undang-undang darurat dengan ancaman 10 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kita ke informasi lain. Jelang Idul Adha, harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kuningan naik hingga Rp42.000 per kilogram. Di Subang, para pedagang daging ayam sudah mulai berjualan dengan memanfaatkan persediaan barang yang ada. Jelang Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kuningan terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga yang signifikan terjadi pada daging ayam potong. Saat ini daging ayam potong dijual seharga Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga ayam potong di kisaran Rp32.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam terjadi sejak sepekan lalu. Akibat kenaikan ini, pedagang ayam mengaku omsetnya turun hingga 50% karena konsumen mengurangi pembelian. Kenaikan harga diduga karena banyaknya warga yang membutuhkan untuk keperluan hajatan menjelang Idul Adha. Para pedagang dan masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok, apalagi jelang Hari Raya Idul Adha nanti. Sejak kapan naik itu? Ya, Sejak kapan kenaikan itu? seminggu ke belakang lah. Oh gitu. Iya, Ini apalagi jelang Idul Adha ya Bu ya? iya menjelang Idul Adha karena kan mungkin banyak yang Betul. hajatan gitu. Tapi Terus? mungkin sedikit tahu mungkin penyebabnya kenaikan ini Bu. Ya mungkin ayam dari pemotongnya berkurang. Oh. Yang ternaknya pada nggak ada karena kan dari pakannya mahal. Jadi dikirim DOC-nya telat gitu. Bu,
selama kenaikan ini sebagai pedagang gimana Bu? Apakah omsetnya turun, stabil atau berkurang atau Yang gimana? ada menurun, pembeli pada menurun. Terus pesen ayamnya juga kan menurun. Biasanya 50 kilo, sekarang mah pada dikurangi 30 kilo, 40 kilo gitu. Sementara itu, imbas aksi mogok oleh pengusaha ayam potong, pasokan ayam potong ke pasar tradisional di Subang masih belum sepenuhnya lancar. Di Pasar Pamanukan Subang, pedagang berjualan dengan memanfaatkan stok yang belum sempat terjual. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, harga jual terpaksa dinaikkan menjadi Rp45.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp40.000. Kebutuhan. Sebenarnya saya juga jualan juga udah bingung gitu dengan harga segini. Nah ini mau nggak mau ya terpaksa kita jualan lah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Bang. Ini stok kapan? Ini stok kemarin. Seharusnya kalau untuk hari ini ya harusnya nggak ada stok karena nggak ada yang belanja gitu, Bang. Nggak ada yang ambil ayam. Karena pada demo. Iya, karena pada demo. Per kilo berapa, Pak? Sekarang udah 45 per kilo. Oh. Ya. Baik pembeli maupun penjual berharap agar harga daging ayam dapat segera kembali turun. Agun Gunawan dan Zainal Arifin melaporkan dari Kuningan dan Subang. Ratusan pengusaha ayam potong di Purwakarta melakukan aksi protes akibat tingginya harga ayam potong yang tak kunjung turun. Mereka melakukan aksi mogok dengan tidak mengirimkan pasokan ayam ke pasar dan memilih memarkirkan armada pengiriman ayam di kawasan industri Bukit Indah, Purwakarta. Ratusan armada pengangkut ayam dari wilayah Cikampek, Purwakarta dan Subang berdatangan ke kawasan Bukit Indah City, Purwakarta pada Senin pagi. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas mahalnya harga ayam yang tak kunjung turun. Mereka memilih mogok untuk mengirimkan pasokan ayam ke pasar. Menurut para pelaku usaha, harga ayam potong yang dibeli dari kandang terlalu mahal, sehingga menyulitkan mereka untuk memasok ayam ke pasar. Selain modal yang harus bertambah, pasokan ke pasar juga menjadi sangat menurun karena penjualan oleh pedagang di pasar juga sepi. Awang, Subang, Purwakarta sama sekarang Bekasi. Berarti semuanya Pak ya, wilayah sini Pak ya? Untuk wilayah Jawa Barat. Ini alasannya kenapa Pak ini Pak? Itu alasannya jadi harga terlalu tinggi. Harga terlalu tinggi? Jadi para bakul nggak bisa ngejual, terus pelanggan-pelanggan yang di pasar kayaknya nggak kuat gitu. Untuk harga sendiri emang sekarang di kandang berapa? Itu sekarang harga terlalu tinggi, jadi harga sekarang pasaran yang ayam gede itu 235 sampai harga 30. Di kandangnya sendiri? Iya, harga DO itu dari PT. Kalau ngejual Tinggi lah, kelamaan. Naiknya itu harganya kelamaan. Jadi yang tadinya kan kita itu mikirnya paling seminggu 2 minggu ya. Ternyata udah sebulan lebih. Apalagi besok kan udah mau lebaran. Dari kandangnya terlalu tinggi udah ya? Iya, dari kandangnya terlalu udah nggak wajar lah. Ini untuk rencana hari ini, sehari 2 hari ke depan gimana? Ya semua sih pengennya sih mogok dulu biar enaknya atas nama. Biar ada campur tangan dari pemerintah gitu? Harusnya sih. Sementara itu, akibat aksi mogok tidak berjualan membuat lapak-lapak kios daging ayam di Pasar Rebo, Purwakarta kosong. Para pedagang ayam potong ini tidak berjualan karena tak adanya pasokan sebagai imbas dari protes tingginya harga daging ayam. Tak adanya pasokan ayam di pasar dikeluhkan warga yang hendak membeli, termasuk para pedagang ayam goreng, karena mereka tidak bisa memasak dan tidak bisa berjualan ayam goreng. Bapak tadinya mau beli ayam? Beli cekernya sama itu, biasanya ayam. Jadi dengan tidak adanya pedagang ini mengeluh Pak ya? Ya, sedikit kecewa aja. Kecewa. Harapan Bapak gimana? Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ya tambah diperhatikan lagi lah. Jadi kan orang mau belanja juga nggak sulit-sulit amat. Pedagang berharap harga daging ayam kembali normal di kisaran Rp32.000 per kilogram dan tidak seperti saat ini di mana harga ayam potong di atas Rp40.000 per kilogram. Karena mengeluhnya karena mahal, terlalu mahal. Terus? Nggak terjangkau.
terjangkau karena ya susah juga buat dijualnya lagi sama masyarakat. Oh, pada pendapatan turun ya. Di kota Cirebon, kesal dengan tingginya harga ayam potong, ratusan pedagang ayam menggelar mogok massal di halaman Stadion Bima pada Senin siang. Mereka berhenti beroperasi dan tidak mengantar ayam ke pasar-pasar. Aksi mogok massal ini diikuti pedagang ayam dari wilayah kota dan Kabupaten Cirebon. Mereka kesal karena harga ayam di tingkat kandang saat ini sudah terlampau tinggi. Harga ayam yang biasanya dibeli dari kandang Rp17.000 per kilogram terus merangkak naik hingga menyentuh Rp30.000. Bahkan saat ini harga ayam potong di pasaran telah mencapai Rp45.000 per kilonya. Menurut pedagang, naiknya harga dari kandang hingga di tingkat pasar terjadi lantaran mahalnya harga pakan. Harga pakan ayam saat ini naik hingga 20% dari harga normal. Para pedagang ayam berencana melakukan aksi mogok massal dalam beberapa hari. Mereka yang tergabung dalam Sedulur Pedagang Ayam Kota Kabupaten Cirebon tidak akan berjualan maupun mengirim ayam ke pasaran sampai harga kembali turun dan normal. Zainal Arifin dan Maruli Habibi melaporkan dari Purwakarta dan Kota Cirebon. Ya, gerakan pangan murah yang digelar serentak secara nasional diserbu warga Kecamatan Baros dan aparatur sipil negara di Kota Sukabumi pada Senin siang. Pasar murah ini digelar untuk membantu warga memenuhi kebutuhan hidup menjelang Hari Raya Idul Adha. Warga Kecamatan Baros, Kota Sukabumi menyerbu pasar murah yang digelar untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan di halaman kantor Kecamatan Baros. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak untuk membantu warga memenuhi kebutuhan hidupnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Gerakan pangan murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi agar pasokan barang tersedia dan harganya terkendali. Harganya gimana, Bu? Harganya murah ya. Kalau di pasar kayak gimana? Pengennya kayak gini, terus ada gimana? Hari ini kami, Kota Sukabumi, juga melaksanakan GPM ini. Ada dua hal yang kita antisipasi. Yang pertama terkait ketersediaan barang, stok pupuk. Yang kedua terkait harga. Jadi dua itu kita pastikan, makanya penyelenggaraan GPM ini dilaksanakan secara serentak. Kemudian juga kita mengantisipasi angka inflasi yang agak meningkat di bulan Mei kemarin dari catatan yang disampaikan oleh BPS. Nah, mudah-mudahan GPM ini mampu untuk menekan angka inflasi yang bulan kemarin sempat agak meningkat. Kemudian terakhir kita juga persiapan terkait kegiatan Idul Adha yang beberapa hari mendatang akan kita rayakan bersama. Mudah-mudahan. Karena harga barang yang murah dibanding harga pasar, banyak warga yang membeli minyak goreng, telur, beras, dan daging ayam serta sayuran. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Pasar pangan murah juga digelar di Kota Tasikmalaya oleh Bank Indonesia dan Pemkot Tasikmalaya untuk membantu masyarakat saat harga kebutuhan naik. Kesempatan itu juga digunakan untuk memperkenalkan pembayaran kris kepada masyarakat. Saat harga kebutuhan pokok di pasaran meroket menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Tasikmalaya bersama dengan BI Tasikmalaya menggandeng pengusaha untuk menggelar pasar pangan murah seperti telur, ayam, minyak, tepung, dan gula. Pada kesempatan tersebut juga dilibatkan kelompok wanita tani yang menyuguhkan berbagai jenis makanan olahan serta hasil panen seperti cabai. Gelaran pangan murah tersebut disambut baik masyarakat karena mereka bisa membeli sembako dengan harga yang lebih murah. Dalam kegiatan tersebut, telur dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram, sedangkan ayam dijual Rp31.000. Oh gitu. Kalau ayamnya gimana? Lebih murah di sini atau di pasar, Bu? Di sini. Tadi harganya berapa, Ibu? 30. Emang kalau di pasar sampai berapa, Ibu? 35. Oh gitu. Kebantu ya, Bu ya?
Untuk membudayakan penggunaan uang digital, panitia memberikan diskon 10% bagi warga yang menggunakan kris untuk transaksi pembayaran. Ini harus meningkat terus. Kemudian juga nilai transaksinya juga meningkat terus. Kalau dari, saya nggak belum bawa datanya ya, ada data mengenai basis saya ada data, tapi itu meningkat terus. Dan ini kita galakkan. Karena apa? Ini penting untuk bagaimana kita melakukan efisiensi dalam sistem pembayaran kita, transaksi kita itu efisien. Ya. Dan dengan digitalisasi ini juga suatu komoditas itu bisa kita perdagangkan tanpa kita harus ketemu langsung. Nah, dengan adanya kris dan sebagainya itu bisa dilakukan pembayaran lebih mudah. Dan kita kalau bisa melakukan transaksi dimanapun, kapanpun, 7x24 jam. Warga merasa terbantu dengan kegiatan pasar murah seperti ini. Di sisi yang lain, kalau dia Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. makin rendah USP sehingga masyarakat. Kita ke informasi lain, DPRD Kota Bogor dibantu Satpol PP menyidak sebuah gerai mie di Kota Bogor. Sidak dilakukan lantaran izin gerai mie tersebut belum lengkap, namun mereka sudah mulai beroperasi. Belum diizinkan, Pak. Belum diizinkan, Pak. Salah satu anggota DPRD Kota Bogor terlibat cekcok dengan pihak gerai mie. Cekcok ini terjadi saat anggota DPRD dan Satpol PP menyidak gerai mie yang terletak di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Berdasarkan laporan, pihak gerai mie belum melengkapi perizinan, namun mereka sudah mulai beroperasi. Dalam sidak ini, pihak gerai mie terkesan mengabaikan aturan perizinan. Atas kesalahan tersebut, Satpol PP pun memberikan surat teguran kepada pihak pengelola. Hanya persoalannya dari Migajon yang pertama, 2 dan 3 hingga di Jalan Soleh Iskandar ini proses operasionalnya perizinannya tidak lengkap gitu kan, sehingga kami perlu menata ini supaya para pelaku usaha itu tertib mengikuti aturan yang ada di Kota Bogor. Karena yang berusaha di Kota Bogor itu bukan hanya Migacuan saja, tapi banyak sekali para pengusaha dan juga masyarakat yang ingin berusaha di Kota Bogor. Bagaimana nanti kalau satu pihak tidak ditindak karena ketidaksiapannya perizinan, nanti tentunya Kota Bogor menjadi tidak teratur, tidak tertib gitu kan. Sementara itu, pihak pengelola gerai mie akan melakukan rapat internal terkait teguran ini. Mereka merasa pihaknya sudah melakukan prosedur perizinan yang benar. Sebagai ini sih kooperatif aktif ya, untuk Pemkot sendiri. Jadi tidak mengesampingkan kepastian hukum ya. Jadi dari segi perizinan pun kita sudah lalui juga ya. Seperti itu sih. Jadi kalau bagi tempatnya mengesampingkan juga atau melampaui. Jadi KPK-KPK semuanya sudah ada, Lalin pun juga sudah ada. Pada dasarnya kita selalu aktif dan sudah terdaftarkan. Kita sudah permohonan. Cuma belum turun gitu. Ya. Dalam waktu dekat, pihak Satpol PP akan menghentikan operasional gerai mie ini hingga pihak pengelola melengkapi seluruh izin usaha. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.